Siang, Pak. Gimana kabarnya Pak Riki? Siang juga Pak Wayan, Alhamdulillah baik Pak. Pak Wayan sendiri bagaimana kabarnya? Baik juga Pak Riki. Oh ya Pak, gimana hari ini melaksanakan kegiatan coaching ya? Iya Pak. Oke Pak, sebelum Pak Riki melakukan coaching, saya ingin menanyakan beberapa hal yang terlebih dahulu Pak. Boleh Pak, silahkan Pak Wayan. Yang pertama tentang rubrik penilaian. Apakah nanti Bapak sebagai coach sudah sesuai dengan alur Tirta dalam melakukan coaching coaching nanti, dan bagaimana Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach Kuci, serta bagaimana tanggapan Kuci atas pertanyaan tersebut. Baik, untuk coaching kali ini, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan? Kompetensi yang akan dikembangkan, saya kembangkan adalah present mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Kuci. Oke, selanjutnya kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifiknya dalam proses coaching tersebut, Pak? Secara spesifik yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi mendengarkan dengan aktif. Indikator seperti apa yang diharapkan dalam proses coaching nanti? Saya mengharapkan proses coaching nanti mampu menggali potensi yang dimiliki oleh Kuci, sehingga Kuci nanti dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Sepertinya cukup ya, Pak, untuk pra-observasinya kali ini. Silahkan Bapak untuk dapat memulai coachingnya. Terima kasih. Silahkan coach dan coachingnya. Assalamualaikum Pak Hamid, gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Pak. Bapak sendiri gimana, Pak? Mumpung kita bertemu, kira-kira adakah yang ingin Bapak bahas saat ini? Mungkin permasalahan yang terjadi di kelas Bapak. Nah, kebetulan Pak, saya punya kendala sedikit berkenaan dengan beberapa murid di kelas itu terlambat atau malas-malasan dalam mengerjakan tugas, Pak. Oh, seperti itu ya masalahnya yang Bapak hadapi. Nah, Pak, jadi apa tujuan yang ingin Bapak capai dalam pembahasan ini? Tujuan yang ingin saya capai adalah agar murid-murid itu disiplin dalam mengerjakan tugasnya dan tidak malas-malasan lagi, Pak. Jika kondisi ideal yang Bapak harapkan adalah semua murid disiplin dalam mengerjakan tugasnya itu berada di level berapa, Pak? Dari 1 sampai 10. Maka kondisi sekarang ini menurut Bapak masih berada pada level berapa, Pak? Menurut saya, kondisi saat ini yang saya hadapi mungkin berada di level 6, Pak. Karena masih ada hampir 50% murid-murid itu terlambat dalam mengumpulkan tugasnya, Pak. Nah, kalau begitu, kondisi murid-murid dalam mengerjakan tugas yang Bapak harapkan itu berada di level berapa? Eh, saya mengharapkan berada di level 9, Pak, di mana murid-murid itu sadar bahwa mengerjakan tugas tepat waktu itu merupakan tanggung jawabnya sebagai murid. Dan itu Baik, Pak. organisasi semua Kira-kira muridnya. menurut Bapak, apa yang menyebabkan murid tersebut terlambat atau malas dalam mengerjakan tugas? Mungkin ya, Pak, murid itu kurang paham dengan materi yang dipelajari saat ini loh, Pak. Selama ini apa yang sudah Bapak lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Dan strategi apa yang Bapak pergunakan dalam menghadapi permasalahan tersebut? Yang sudah saya lakukan itu saya melakukan pendekatan kepada murid yang terlambat atau malas-malasan dalam mengerjakan tugas tersebut untuk menanyakan kepada mereka kenapa kok belum mengumpul tugas begitu. Kemudian apa kendala atau kesulitan dalam mengerjakan tugas yang saya berikan seperti itu, Bu, Pak. Kira-kira yang akan dilakukan ke depannya untuk mengatasi masalah tersebut
selain melakukan pendekatan tadi, Pak, apa Pak kira-kira, Pak? Rencana yang akan saya lakukan mungkin saya akan memberikan apresiasi dalam bentuk nilai tambahan bagi murid-murid yang mengerjakan tugas tepat waktu, Pak. Agar murid-murid itu termotivasi untuk segera mengerjakan tugas-tugasnya, begitu, Pak. Apakah ada hal lain yang mungkin bisa Bapak lakukan, Pak? Apa kira-kira ya, Pak? Apakah ada keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama di kelas, Pak? Pak? Oh, ada, Pak. Di awal dulu saya bersama murid-murid sudah membuat keyakinan kelas. Kemudian kami sepakati bersama itu, Pak. Berarti saya harus mengingatkan kembali ya, Pak, keyakinan kelas itu yang berkaitan dengan mengerjakan tugas. Dengan begitu mungkin murid-murid akan ingat dan menyadari bahwa tugas harus dikerjakan tepat waktu sesuai keyakinan yang sudah mereka sepakati ya, Pak. Ya, Pak, benar sekali itu, Pak. Sepertinya langkah yang sangat bagus. Mungkin masih ada hal lain, Pak. Apa mungkin murid-murid itu bosan ya, Pak, dengan tugas-tugas yang saya berikan? Memang biasanya Bapak memberi tugasnya bagaimana? Biasanya saya memberikan tugas monoton, Pak, berbentuk soal dalam bentuk tulisan, dan semuanya saya samakan tugasnya. Oh, seperti itu. Terus, menurut Bapak seharusnya bagaimana, Pak? Mungkin akan lebih menarik kalau bentuk tugas yang saya berikan itu beraneka ragam dan bervariasi ya, Pak. Atau mungkin saya berikan kebebasan kepada murid-murid untuk membuat tugas yang sesuai dengan minat mereka masing-masing gitu mungkin, Pak. Sepertinya itu gagasan yang sangat bagus sekali, Pak. Bisa diulangi lagi, Pak, apa saja tadi yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi masalah Bapak tersebut? Baik, yang pertama saya akan meningkatkan motivasi murid dalam mengerjakan tugas dengan memberikan tambahan nilai bagi murid yang mengumpulkan tugas tepat waktu. Kemudian yang kedua, saya akan menguatkan kembali ingatan anak-anak atau murid-murid dengan keyakinan yang sudah mereka sepakati bersama. Begitu. Kemudian yang ketiga, saya akan membuat tugas-tugas yang bervariasi dan memberikan kebebasan kepada murid dalam membuat tugasnya masing-masing sesuai minatnya. Itu, Pak, mungkin. Nah, dari diskusi kita ini, Bapak sudah membuat rencana aksi yang sangat luar biasa. Lalu, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana aksi ini? Ya, hari ini nanti saya akan mencari referensi dan membuat tugas-tugas yang bervariasi. Misalkan soal dalam bentuk cerita video atau soal-soal yang bisa dikaitkan dengan kehidupan murid sehari-hari. Kemudian tugas yang harus dibuat oleh murid juga akan saya berikan kebebasan untuk memilih sesuai minatnya. Pada saat bertemu dengan murid-murid nanti juga saya akan mengingatkan dan menguatkan kembali tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati, Pak. Siapa yang dapat membantu Bapak untuk menjalankan komitmen ini, Pak? Mungkin saya akan meminta bantuan Pak Wayan selaku guru matematika lain yang lebih berpengalaman. Mungkin juga saya meminta Bapak untuk membantu saya mengingatkan komitmen saya ini, Pak. Oke, baiklah. Setelah melakukan coaching tadi, menurut Bapak, apa saja yang sudah Bapak lakukan dalam proses coaching tersebut? Dalam proses coaching tadi, menurut saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta, yaitu menetapkan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik, Pak. Menurut pengamatan saya tadi, coaching yang Bapak lakukan sudah baik dan berjalan sesuai dengan alur Tirta dan sudah menggali potensi dari seorang coachee. Nah, kira-kira apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan dalam proses coaching tadi, Pak? Yang ingin saya tingkatkan adalah lebih memahami lagi alur Tirta dalam proses coaching, dan juga saya ingin lebih baik lagi dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coachee agar lebih dapat menggali potensi seorang coachee.
Terima kasih Pak Oh, Wayan. oke, terima kasih sama-sama Pak Riki. Selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya Pak Hamid? Siang juga Pak Riki, Alhamdulillah baik Pak. Bapak gimana kabarnya? Baik juga. Oh iya Pak Hamid. Hari ini mau melakukan kegiatan coaching ya? Iya Pak. Sebelum Pak Hamid melakukan coaching, saya ingin menanyakan beberapa hal terlebih dahulu. Boleh Pak, silahkan Pak Riki. Yang pertama, tentang rubrik penilaian. Apakah nanti Bapak sebagai coach sudah sesuai dengan alur Tirta dalam melaksanakan coaching nanti? Dan bagaimana Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach? Serta bagaimana tanggapan coach atas pertanyaan-pertanyaan tersebut? Baik, untuk coaching kali ini, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan? Kompetensi yang akan dikembangkan adalah present, Pak. Mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Selanjutnya, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik dalam proses coaching tersebut, Pak? Secara spesifik yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi mendengarkan dengan aktif, Pak. Indikator yang seperti apa yang diharapkan dalam proses coaching nanti? Saya mengharapkan proses coaching nanti mampu menggali potensi yang dimiliki oleh coach, sehingga coach nanti dapat menemukan solusi dari permasalahannya, Pak. Sepertinya cukup ya, Pak, untuk observasi kali ini. Silakan Bapak untuk dapat memulai coachingnya. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Baik, Pak Wayan. Assalamualaikum, Pak Wayan. Iya. Apa kabarnya? Waalaikumsalam Pak Hamid. Kabarnya baik-baik saja Pak Hamid. Gimana Pak Hamid? Begini Pak, mumpung kita bertemu, kira-kira adakah yang ingin Bapak bahas saat ini? Mungkin permasalahan yang terjadi di kelas Bapak. Oh begini Pak Hamid, kebetulan saya punya kendala sedikit berkenaan dengan beberapa murid di kelas. Ada yang terlambat, ada yang malas-malasan dalam mengerjakan tugasnya Pak. Oh, seperti itu ya masalah yang Bapak hadapi. Nah Pak, jadi apa tujuan yang ingin Bapak capai dalam pembahasan ini Pak? Tujuan yang ingin saya capai adalah agar murid-murid saya itu Pak, disiplin dalam mengerjakan tugasnya dan tidak bermalas-malasan lagi Pak. Gitu Pak. Jadi jika kondisi ideal yang Bapak harapkan adalah semua murid disiplin dalam mengerjakan tugasnya, itu berada di level 10, maka kondisi sekarang ini menurut Bapak masih berada pada level berapa Pak? Sepertinya menurut saya kondisinya saat ini yaitu antara di level 6 Pak. Karena masih banyak atau sekitar hampir 50% lah dari murid-murid saya itu terlambat dalam mengumpulkan tugasnya, Pak. Nah, kalau begitu kondisi murid-murid dalam mengerjakan tugas yang Bapak harapkan itu berada di level berapa, Pak? Saya mengharapkan mereka itu berada di level 9 lah, Pak, di mana murid-murid itu sadar bahwa mengerjakan tugas tepat waktu itu merupakan tanggung jawab sebagai seorang siswa atau murid. Baik, Pak. Kira-kira menurut Bapak, apa yang menyebabkan murid tersebut terlambat atau malas dalam mengerjakan tugas, Pak? Mungkin murid itu kurang paham dengan materi yang dipelajarinya, Pak. Jadi selama ini apa yang sudah Bapak lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pak? Terus kemudian strategi apa yang Bapak pergunakan dalam menghadapi masalah tersebut, Pak? Yang sudah saya lakukan ya, Pak, saya melakukan pendekatan kepada murid yang terlambat atau yang malas-malasan dalam mengerjakan tugasnya tersebut. Pak, untuk menanyakan kenapa belum mengumpulkan tugas, apa ada kendala atau kesulitan dalam mengerjakan tugasnya, yang saya berikan seperti itu, Pak. Kira-kira apa yang akan dilakukan ke depannya untuk mengatasi masalah tersebut, Pak? Selain melakukan pendekatan tadi. Rencana yang akan saya lakukan, mungkin saya akan memberikan apresiasi dalam bentuk nilai tambahan bagi murid yang mengerjakan tugas tepat waktu,
agar murid-murid termotivasi untuk segera mengerjakan tugas-tugasnya, Pak. Kira-kira apakah ada hal lain, Pak, yang mungkin bisa Bapak lakukan? Apa ya kira-kiranya, Pak? Apakah ada keyakinan kelas, Pak, yang sudah disepakati bersama di kelas Bapak? Oh iya, Pak, ada. Di awal dulu saya bersama murid-murid itu sudah sepakat untuk membuat keyakinan kelas yang kami sepakati bersama, Pak. Berarti setiap saya harus mengingatkan kembali ya, Pak ya, keyakinan kelas itu kepada mereka dengan mengerjakan tugas. Dengan begitu mungkin murid akan ingat dan menyadari bahwa tugas harus dikerjakan tepat waktu sesuai keyakinan yang sudah mereka sepakati itu ya, Pak. Benar sekali itu, Pak. Sepertinya itu langkah yang bagus. Mungkin masih ada hal lain, Pak. Apa mungkin murid-murid bosan ya, Pak, dengan tugas-tugas yang saya berikan? Memang biasanya Bapak memberikan tugas seperti apa, Pak? Biasanya sih saya memberikan tugasnya itu monoton, Pak. Berbentuk soal-soal dalam bentuk tulisan dan semuanya saya samakan tugasnya, Pak. Oh, seperti itu, Pak. Terus menurut Bapak seharusnya bagaimana? Mungkin akan lebih menarik kalau bentuk tugas yang saya berikan itu beraneka ragam dan bervariasi ya, Pak. Atau mungkin saya berikan kebebasan kepada murid untuk eh, menyepakati tugas yang sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing ya, Pak. Sepertinya itu gagasan yang sangat bagus loh, Pak. Bisa dilakukan lagi, Pak. Bisa diulangi lagi, Pak. Apa saja tadi yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi masalah Bapak tersebut? Iya, Pak. Yang pertama, saya akan meningkatkan motivasi murid dalam mengerjakan tugas dengan memberikan tambahan nilai bagi murid yang mengumpulkan tugas tepat waktu. Kedua, saya akan menguatkan kembali ingatan dan keyakinan murid-murid berkaitan dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Yang ketiga, saya akan menempatkan tugas-tugas yang bervariasi dan memberikan kebebasan kepada murid dalam mengerjakan tugas masing-masing sesuai minatnya, Pak. Nah, dari diskusi kita ini, Pak, Bapak sudah membuat rencana aksi yang sangat luar biasa. Lalu komitmen apa, Pak, yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana aksi ini? Hari ini, Pak, saya akan mencari referensi dan membuat tugas-tugas yang bervariasi. Misalnya soal dalam bentuk cerita video atau soal-soal yang bisa dikaitkan dengan kehidupan murid sehari-hari. Kemudian tugas yang harus dikerjakan oleh murid-murid juga akan saya berikan kebebasan untuk menulis sesuai minatnya. Pada saat bertemu dengan murid-murid nanti di kelas, saya juga akan mengingatkan dan menguatkan kembali tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati, Pak. Baik, Pak. Kira-kira siapa yang dapat membantu Bapak untuk menjalankan komitmen Bapak ini? Mungkin saya akan meminta bantuan kepada Pak Riki selaku guru matematika yang lebih berpengalaman, Pak. Mungkin saya juga akan meminta Bapak untuk membantu saya mengingatkan komitmen saya ini. Baik, Pak Wayan. Insya Allah saya akan siap untuk membantu. Semoga ide-ide Bapak bisa segera terlaksana ya, Pak. Kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi setelah Pak Wayan melaksanakan ide-idenya, karena saya ingin tahu perkembangan yang selanjutnya. Kemudian terima kasih untuk hari ini. Semoga sukses dan tetap semangat, Pak Wayan. Oke, Pak Hamid, terima kasih kembali. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melakukan coaching tadi, menurut Bapak, apa saja yang sudah Bapak lakukan dalam proses coaching tersebut, Pak?
Dalam proses coaching tadi, menurut saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta, yaitu menetapkan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab, Pak. Baik Pak. Menurut pengamatan saya tadi, coaching yang Bapak lakukan sudah baik dan berjalan sesuai dengan alur Tirta dan sudah menggali potensi dari seorang coach. Nah, kira-kira apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan dalam proses coaching tadi, Pak? Yang ingin saya tingkatkan adalah lebih memahami lagi alur Tirta, Pak, dalam proses coaching. Kemudian juga saya ingin lebih baik lagi dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coach.